Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Mahardani dengan NIM 22121811052. Saya dari kelas Teknik Elektro Ekstensi E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi satelit. Satelit adalah benda di angkasa yang bergerak mengelilingi benda lain dalam jalur yang dapat diprediksi yang disebut orbit. Satelit berfungsi sebagai repeater aktif, di mana pada satelit terjadi proses penguatan daya sinyal yang diterima dari bumi dan proses translasi frekuensi untuk kemudian memancarkannya kembali frekuensi yang berbeda ke stasiun bumi penerima. Karakteristik sistem komunikasi satelit. Prinsip-prinsipnya serupa dengan microwave radio links, tapi dibedakan atas 3 karakteristik penting, yaitu sinyal komunikasi satelit menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguatan. Akibatnya, satelit bersifat aktif, mempunyai penguatan sinyal yang onboard. Peralatan berada di daerah yang tak dihuni manusia atau luar angkasa. Perbaikan dapat dianggap mustahil dilakukan setelah satelit diluncurkan ke orbitnya. Hal ini baru bisa dilakukan pada orbit LEO. Walaupun sistem komunikasi awalnya digunakan untuk perlengkapan sistem kabel jarak jauh, namun terdapat beberapa perbedaan antara kedua sistem tersebut, yaitu long distance cable bersifat point-to-point connection. Komunikasi satelit bersifat point-to-multipoint connection. Yang berikutnya, biaya sistem kabel meningkat dengan pertambahan jarak. Biaya link satelit tidak tergantung oleh jarak antar stasiun bumi. Transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang tidak dapat dilewati sistem kabel. Satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Elemen dasar sistem komunikasi satelit. Di sini ada 2 elemen dasar, yaitu space segment dan ground segment. Pada space segment terdiri dari struktur atau bus, payload, power supply, kontrol suhu, kontrol attitude and orbit, sistem propulsi, telemetry, tracking, and command. Sedangkan pada ground segment terdiri dari user terminal, SB master, dan jaringan. Order unit, antena, feed horn, LNA, BUC, converter, SSPA, main supply, LNB. Dengan di indoor unit ada modem, inverter, rectifier, dan baterai. Space segment terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Gelombang radio yang ditransmisi oleh stasiun bumi diterima oleh satelit. Link yang terbentuk disebut uplink. Satelit akan mentransmisi gelombang radio ke stasiun bumi penerima dan linknya disebut downlink. Kemudian ada ground segment, terdiri dari seluruh stasiun bumi. Dari SB dihubungkan ke N langsung dan dihubungkan ke end user. Stasiun bumi dibedakan atas ukurannya yang bervariasi berdasarkan volume traffic yang dibawa oleh link satelit dan tipe trafficnya. Stasiun terbesar memiliki antena berdiameter 30 meter. Yang terkecil memiliki diameter antena 0,6 meter atau lebih kecil lagi berupa mobile station terminal. 2 peranan satelit, yaitu yang pertama, untuk memperkuat receive carrier untuk retransmisi pada posisi downlink. Yang kedua, untuk mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjection dari sebagian transmitted power ke receiver. Orbit adalah lintasan yang dilalui satelit. Satelit akan bergerak pelan pada lintasannya ketika jarak bumi meningkat. Orbit eliptik dengan sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial. Tipe ini diadaptasi oleh satelit USSR yaitu MOL-nya. Yang pertama di sini ada orbit LEO atau Low Earth Orbit, yaitu satelit yang bergaris edar rendah, yaitu di antara 320 sampai 800 km dari permukaan bumi. Waktu revolusi satelit ini adalah 2 sampai 6 jam. Contoh satelit ini adalah Iridium, Globalstar, Ellipsat, Odyssey, dan Constellation. Kemudian ada orbit MEO atau Medium Earth Orbit, yaitu satelit yang bergaris edar menengah, yaitu 1000 km.
Waktu revolusi satelit ini antara 6 sampai 12 jam. Kemudian ada orbit geo atau geostationary Earth global, yaitu satelit yang berada pada orbit geostasioner, yaitu 35.786 km di atas ekuator bumi. Orbit stasioner adalah orbit yang menyebabkan waktu revolusi satelit sama dengan rotasi bumi, yaitu 1 hari. Contoh satelit ini adalah satelit Palapa dan Intelsat. Kemudian ada telekomunikasi radio. Radio adalah salah satu teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa informasi, seperti suara dengan mengatur secara sistematis sifat-sifat energi gelombang. Elektromagnetik yang ditransmisikan melalui ruang angkasa seperti amplitude, frekuensi, fase, atau lebar pulsa. Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah dapat menjangkau daerah yang cukup luas. Tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Sedangkan kekurangannya, bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Di sini ada band frekuensi radio dari very low frequency, VLF, low frequency, LF, medium frequency, MF, dan seterusnya, dan frekuensinya seperti berikut ini. Jadi di sini semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya yang dapat dijangkau juga semakin luas. Seperti itu. Propagasi gelombang radio. Propagasi adalah metode atau cara perambatan gelombang elektromagnetik dari pemancar atau TX hingga dapat diterima oleh penerima RX dalam komunikasi radio. Model propagasi ada 3, yaitu ground wave propagation, sky wave propagation, dan space wave propagation. Ground wave propagation, gelombang permukaan, yakni gelombang yang merambat pada permukaan bumi mengikuti kelengkungan yang ada. Sistem dapat dipropagasikan pada jarak yang jauh. Untuk frekuensi di bawah 2 MHz, contohnya yaitu AM radio, yaitu 530 Hz sampai 1600 kHz. Karakteristik ground wave propagation. Gelombang langsung, yaitu gelombang terarah antara 2 titik dari antena transmitting ke receiving antena. Sedangkan gelombang pantulan tanah, yaitu gelombang yang datang setelah adanya pantulan pada suatu titik di permukaan bumi, yaitu dari transmitting ke receiving antena tapi dipantulkan ke tanah dahulu. Gelombang permukaan tanah, yaitu gelombang yang menjalar di seluruh permukaan bumi. Kemudian propagasi ionosfer, yaitu memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 500-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Lapisan D yaitu dari 50 sampai 90 km. Lapisan E dari 90 sampai 145 km. Lapisan F dari 160 ke 400 km. Lapisan D merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang frekuensi tinggi. Ionisasi maksimal pada siang dan menghilang pada malam hari. Pada lapisan E, memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz, tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari, sinyal dapat melewati lapisan ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Lapisan F dibagi menjadi 2 bagian, yaitu F1 dan F2 pada siang hari. Pada malam hari, kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi atau HF. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi atau VHF atau HF dapat dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh. Antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi di atas 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF dan UHF dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu antena omnidireksional dan antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah atau antena berarah.
Yang pertama ada antena omnidireksional, yaitu jenis antena yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya sama. Keuntungannya dari antena jenis ini adalah dapat melayani jumlah pengguna yang lebih banyak. Namun kesulitannya adalah pada pengalokasian frekuensi untuk setiap sel agar tidak terjadi interferensi. Antena jenis ini biasanya digunakan pada lingkup yang mempunyai base station terbatas dan cenderung untuk posisi pelanggan yang melebar. Yang kedua, ada antena berarah, yaitu antena yang digunakan untuk perhubungan dari titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan pancaran diagram berarah antara lain antena corner reflector, antena parabola, dan antena helikal. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.